Kontroversi keputusan DPR RI yang mengganti Hakim Konstitusi Aswanto dengan Sekjen MK Guntur Hamzah menuai banyak kritik karena dinilai cacat hukum. Apa alasannya DPR RI melakukan hal tersebut? Apakah benar karena DPR RI salah tafsir? Apakah benar prosedur yang dilakukan oleh DPR menyalahi undang-undang dan harus batal demi hukum? Kita akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani dan juga Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ferry Amsari. Selamat malam Pak Arsul, Bang Ferry, sehat-sehat ya? Alhamdulillah, Assalamualaikum, selamat malam Mbak Sasha. Waalaikumsalam. Pak Arsul, saya mau ke Pak Arsul terlebih dahulu. Sebelumnya kami sudah berdialog dengan mantan Ketua Hakim MK, Pak Jimli Asyidiki, dan tadi siang Pak Jimli melakukan pertemuan dengan mantan Hakim MK lainnya, salah satunya juga Mahfud MD. Mereka berpendapat bahwa keputusan yang dilakukan oleh DPR RI ini salah. Prosedurnya salah, alasannya salah. Dan DPR RI salah tafsir atas surat yang dilayangkan oleh MK. Tanggapannya Pak, apakah benar salah tafsir? Iya, tentu kalau bagi kami yang di DPR ya, kita hormatilah kalau ada sudut-sudut pandang seperti itu. Apalagi dari para mantan ketua, mantan hakim konstitusi. Walaupun saya tidak yakin Pak Mahfud yang tentu di antara beliau-beliau itu paling banyak mengerti lah ya persoalan ini ya. Kaitannya dengan apa dan lain sebagainya. Tapi saya kira siapapun dalam negara demokrasi termasuk Mas Ferry nanti ya boleh kemudian mengkritisi habis-habisan lah ya apa yang telah diputuskan oleh DPR. Kalau kita lihat saat di DPR sendiri kan keputusan itu diambil dengan 5 fraksi setuju, 1 setuju dengan catatan, kemudian 1 tidak setuju dan 2 termasuk fraksi saya tidak hadir. Tapi kan mekanisme demokrasi, mekanisme pengambilan keputusan terlepas apapun penilaian publik terhadap keputusan itu kan berlaku. Nah, saya ingin mengajak kita tidak melihat kemudian picture, gambarnya itu, frame-nya itu hanya pada persoalan keputusan DPR yang katakanlah sering disebut sebagai memberhentikan yang mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Profesor Aswanto ya, beliau adalah Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Ini juga harus dilihat gambar besarnya. Kenapa kok DPR seperti itu ya? Nah, ini juga harus dilihat. Nah, kalau kita tarik kembali, kami di DPR juga, jadi kalau tadi Prof. Jimli misalnya mengatakan bahwa itu melanggar undang-undang, kami juga merasakan bahwa Mahkamah Konstitusi di beberapa putusan itu juga melanggar konstitusi itu sendiri dan juga melanggar undang-undang ya. Bahkan itu bisa dirunut dari sejak Mahkamah Konstitusi ketika dipimpin oleh Prof. Jimli ya. Ketika misalnya membatalkan ya pengawasan Komisi Yudisial ya atas hakim Mahkamah Konstitusi atas dasar pada umumnya kalau ditanya ke Hakim Konstitusi alasannya adalah karena struktur pasal 24 yang mengatur kekuasaan kehakiman ya itu meletakkan Mahkamah Konstitusi di pasal 24C yang berarti di bawah Komisi Yudisial yang ada di pasal 24D. Nah, ini kan sebetulnya kan tafsir yang ya boleh dibilang apakah seperti itu? Mestinya ya pada saat itu kan Mahkamah Konstitusi bertanya dulu dong sama pembuat undang-undang dasarnya ya, MPR. Ya, apakah desain Mahkamah Konstitusi itu memang tidak untuk diawasi oleh Komisi Yudisial? Baik, Pak Arsul. Baik, Pak Arsul, pertanyaannya kemudian apakah alasan tersebut menjadi dasar membenarkan dan memberikan wewenang kepada DPR untuk melakukan penggantian tersebut? Begini, DPR itu kan selain sebagai lembaga negara kan juga kita pahami sebagai lembaga politik, ya. Jadi kemudian ini juga dilihat terutama misalnya
ketika kita bicara soal kewenangan MK terkait dengan uji formil, ya, terkait dengan uji formil. Coba saya bayangkan, kita tidak mempersoalkan putusan MK terkait dengan uji formil Undang-Undang Cipta Kerja, tapi yang ingin kita sampaikan adalah standar ganda yang diberlakukan oleh MK. Ketika mereka melakukan uji formil terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja atas dasar ya partisipasi publik yang tidak meaningful lah dianggap, karena di sana kemudian lahir istilah meaningful participation, ya, partisipasi yang bermakna. Oke, kita sebetulnya ya biasa saja, tapi begitu kemudian ada uji formil Undang-Undang saya selesaikan. Ada uji formil Undang-Undang MK yang itu partisipasi publiknya harus diakui. Kalau kita dari kuantifikasi maupun kualifikasinya lebih rendah daripada Undang-Undang Cipta Kerja. Berarti alasan tersebut, dasar tersebut menjadi alasan dan juga dasar DPR RI merasa berhak melakukan penggantian. Saya mau ke Bang Ferry terlebih dahulu. Gimana Pak Arsul? Latar belakang, barangkali bukan dasar, latar belakang itu sedikit banyak juga mempengaruhi ya DPR RI. Baik, saya akan ke Bang Ferry terlebih dahulu. Apakah demikian Bang Ferry, alasan-alasan yang diutarakan oleh Pak Arsul ini bisa menjadi dasar dari apa yang diputuskan oleh DPR mengganti Hakim Konstitusi? Ya, pertama saya mau merespon dan sependapat dengan Prof. Jimli ya, bahwa langkah DPR ini merupakan kesalahan yang sangat mendasar memahami konstitusi dan lembaga kekuasaan kehakiman. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 tegas menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Jadi pilihan katanya luar biasa, merdeka. Maka beberapa pakar termasuk Tom Ginsburg, pakar kenamaan soal kekuasaan kehakiman, mengatakan kemerdekaan kekuasaan kehakiman itu termasuk jauh dari intervensi cabang-cabang kekuasaan lainnya. Jadi dengan melakukan evaluasi, menyatakan bahwa kinerja hakim tidak sesuai dengan lembaga yang mengajukannya, itu jelas-jelas alfanya luar biasa ya. Dan menurut saya tentu saja ini harus menjadi catatan bagi kita semua. Wasit demokrasi konstitusional kita hendak dikendalikan oleh kepentingan DPR. Kenapa? Kalau tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh DPR, mereka akan dievaluasi dan diganti. Dan harus diingat proses pergantiannya juga sangat tidak lumrah. Tidak ada fit and proper test, tidak ada ahli yang biasanya diundang untuk membantu DPR dalam melakukan proses seleksi. Ini betul seperti tahu bulat ya, dadakan. Jadi menurut saya tidak benar kalau kemudian langkah-langkah ini dibiarkan. Juga tidak sehat bagi teman-teman yang ada di partai politik seperti Bang Arsul. Saat ini mungkin partai beliau berada di garis pemerintah yang mayoritas. Bang Ferry tadi Pak Arsul menyatakan bahwa alasannya karena latar belakangnya MK, banyak keputusan-keputusan MK atau hal-hal yang dilakukan MK ini juga melanggar konstitusi, ada kelalaian yang dilakukan. Apakah itu bisa menjadi dasar dan juga alasan keputusan penggantian yang dilakukan DPR? Itu pertanyaannya, Bang Ferry. Bang Arsul ini senior saya, beliau tahulah bahwa tidak ada di dunia ini kekuasaan kehakiman yang dievaluasi oleh lembaga legislatif. Apalagi lembaga legislatif adalah pihak yang berperkara di sidang-sidang Mahkamah Konstitusi. Bagaimana mungkin pihak berperkara mengevaluasi hakim? Nah ini yang kemudian bagi saya tidak sehat. Makanya memang sebagai wakil Tuhan di muka bumi, bukan wakil DPR di dalam persidangan, lembaga peradilan itu memang harus dipastikan betul-betul diisi oleh negarawan yang mumpuni. Bagaimana memastikannya? Itulah kerja ketika periodenya sudah selesai, sebagaimana diamanahkan konstitusi dan undang-undang, agar betul-betul dijalankan. Nah, kalau kita lihat kan kemarin, DPR sendiri Mbak Saza sudah memperpanjang dan meniadakan periode
masa jabatan hakim. Lalu karena tidak puas dengan itu, mereka mau ubah. Padahal undang-undangnya belum berubah, tapi sudah dilakukan mekanismenya. Di sana saja sudah tidak benar. Dan harus kita ingat dan kita harus hormati, di mana-mana kita semua mungkin berbeda pandangan dengan konstitusi apa maksudnya. Tetapi di mana saja di negara-negara berkonstitusi, hakimlah yang berhak mengatakan apa itu konstitusi sesungguhnya. Baik, Bang Ferry, saya akan meminta pendapat Pak Arsul bahwa tadi Bang Ferry menyatakan tidak ada di dunia ini kehakiman yang dievaluasi oleh pihak berperkara. Tanggapannya Pak Arsul? Iya, Sasa, saya kira kami tidak mengevaluasi kerja Mahkamah Konstitusi, ya, itu dulu, ya. Yang kedua, ya, ini kan tadi yang saya sampaikan adalah latar belakang. Bagaimanapun circumstances, keadaan-keadaan itu kan mempengaruhi, ya, di dalam pengambilan keputusan di lembaga manapun. Saya tadi garis bawahi apa yang disampaikan oleh Bang Ferry Amsari, bahwa ya hakim pada Mahkamah Konstitusi itu kan mestinya kenegarawannya itu sudah sangat-sangat mumpuni. Artinya di dalam aspek kenegarawan itu juga kehati-hatian. Nah, persoalan Mahkamah Konstitusi kita atau hakim Mahkamah Konstitusi kita itu adalah ketika terjadi satu situasi di mana perkaranya itu menyangkut, ya, kedudukan, kepentingan hakim Mahkamah Konstitusi itu sendiri, mereka kemudian ada standar ganda, ya, dan itu tercermin dalam putusan atas uji formil dan uji material juga yang terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, ini juga kemudian menjadi sebuah persoalan. Lahirnya Mahkamah Konstitusi itu kan bagaimanapun lahir dari sebuah keputusan politik ketatanegaraan yang diambil oleh pembuat Undang-Undang Dasar kita, ya. Nah, kemudian kan ketika itu dirasakan, ya karena anggota DPR ini juga anggota MPR, bahwa kemudian ada penyimpangan-penyimpangan, terlepas dari caranya. Kalau bagi saya sendiri, silakanlah dikritisi. Tetapi yang ingin kami sampaikan juga kepada publik adalah bahwa paling tidak, ya, sebagian dari hakim Mahkamah Konstitusi kita, karena ini putusannya itu juga bukan putusan unanimous, itu ada persoalan yang menampakkan persoalan konflik of interest, persoalan yang, ya, kalau baik, pakai istilahnya Pak Arsul, kemudian yang menjadi masalah sebenarnya di sini adalah prosedur yang dilakukan oleh DPR RI tidak mengindahkan peraturan yang ada dalam undang-undang, Pak. Ya, kalau itu kan disampaikan pendapat, ya silakan nanti diuji. Saya juga belum tahu nanti mengujinya di mana, ya. Apakah nanti mengujinya misalnya, kalau tadi kan Prof. Gili menyampaikan, ya Presiden jangan mengeluarkan kepres, ya, menindaklanjuti apa yang disampaikan DPR. Nah, justru kalau dikeluarkan kepres, maka kan justru mungkin diuji di PT UN, itu loh. Nah, di sanalah kemudian kan diuji nanti, kita lihat, ya. Kalau saya berandai-andai, ya, kalau kemudian itu dibatalkan, barangkali kemudian DPR juga perlu melakukan corrective action dengan cara yang lebih baik, saya ke Bang Ferry, Pak Arsul. Apakah keputusan ini bisa diuji dan kemudian apakah Presiden harus mengeluarkan kepres, Bang Ferry? Ya, kan ini berupa tindakan dan bisa berujung kebijakan tata usaha atau badan usaha negara, ya, yang bisa saja diajukan ke pengadilan tata usaha negara. Tapi persoalannya bukan seperti itu. Persoalannya bukan soal bisa atau tidak, tetapi sejauh mana kita taat dengan pagar-pagar yang ada di konstitusi dan undang-undang yang terang benderang. Jadi meskipun ini lembaga politis, dia harus sangat menghormati hukum itu sendiri.
Misalnya apa yang disebut oleh Bang Arsul tadi, bahwa bahwa Mahkamah Konstitusi double standar. Kalau mahkamahnya double standar, kenapa hanya Pak Aswanto yang diberhentikan, gitu ya? Kan ini Mahkamah Konstitusinya. Nah, yang harus diingat lagi bahwa setiap proses itu memang harus mentaati 3 hal. Bahwa tidak boleh menjalankan sesuatu yang bukan wewenangnya, mencampur adukan wewenangnya, dan bertindak sewenang-wenang. Prof. Jimli sudah menyebut bahwa tindakan ini sewenang-wenang. Saya menambahkan satu lagi, ini bukan wewenang DPR. Jadi kalau dilihat Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, ini harusnya sudah dinyatakan batal demi hukum. Batal demi hukum. Saya tidak dalam rangka mengajari guru dan senior saya, Bang Arsul. Beliau tahu betul. Baik, saya mau ke Pak Arsul, Bang Ferry. Saya mau ke Pak Arsul bertanya mengenai double standar yang tadi juga Bang Ferry singgung. Kenapa hanya Pak Aswanto kalau misalkan memang double standar dan dinilai bahwa kinerja Mahkamah Konstitusi, hasil-hasil produk-produk yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi ini banyak kelalaian? Saya boleh Pak Arsul menambahkan dulu soal double standar itu enggak, Mbak Saza? Kan DPR juga double standar soal pengangkatan Pak Aswanto. Pak Aswanto ini sudah 2 kali diperpanjang oleh DPR loh, Mbak. Jadi baik, kita akan minta tanggapan Pak Arsul ya. Kenapa kok sekarang setelah Undang-Undang Cipta Kerja, beliau terlibat sebagai hakim mayoritas, menyatakan itu inkonstitusional bersyarat. Kenapa ketika dulu pada periode kedua tidak dianggap ya beliau tidak layak? Baik, tanggapannya Pak Arsul. Baik, Bang Ferry, Ya, tanggapannya Pak Arsul. Pak Aswanto, ya, jangan-jangan bisa jadi ya Pak Aswanto dulu bisa jadi, ya, kan ada juga nanti dari pemerintah, dari Mahkamah Agung, kita kan belum tahu ya seperti apa. Yang dari DPR dulu, Bang, dari DPR itu kan disebut 3. Kenapa satu saja yang diganti? Saya tidak menginterupsi Anda, kita gantian ya, itu bicaranya. Saya menginterupsi untuk mengingatkan Abang sesuai dengan apa yang giliran, Anda belum dapat giliran, nanti silakan. Baik, Bang Ferry, nanti saya akan ke Bang Ferry. Silakan Pak Arsul. Jadi kan ini kan juga disebutkan tadi ya, sumber dari atau asal dari para hakim Mahkamah Konstitusi kan ada 3, dari DPR, dari pemerintah, dari Mahkamah Agung. Nah, kalau kemudian hari ini yang ada dari DPR, kita belum tahu bagaimana pemerintah akan bersikap dan Mahkamah Agung akan bersikap. Jadi jangan kemudian dipertanyakan kenapa kok hanya Pak Aswanto, jangan itu dulu ya, seperti itu. Nah, kalau soal apakah itu sewenang-wenang atau tidak berwenang, silahkan diuji. Ya, kita kan negara demokrasi yang berdasar hukum, ya silahkan juga diuji apakah betul tindakan DPR itu melanggar hukum. Kan tidak bisa kemudian kesimpulan mengikat ya, binding opinion atau apa itu diambil dari pendapatnya Bang Ferry Amsari ataupun dari Bang Jimli, kan harus dari lembaga yang diberi kewenangan. Tapi sebagai satu pendapat ya silahkan saja lah. Ini sekali lagi ini negara demokrasi. Tetapi kalau ditanyanya soal double standar itu jelas sekali ya. Jadi kami tidak persoalkan soal ya putusan undang-undang cipta kerjanya, tetapi yang kita persoalkan adalah ya apakah Mahkamah Konstitusi itu punya kewenangan uji formil, gitu loh. Itu dulu. Nah itu mestinya menurut hemat saya tidak bisa ditafsirkan sepihak begitu saja, karena ini terkait dengan penambahan kewenangan. Baik Pak Arsul, jika hal tersebut yang dipermasalahkan, kenapa kemudian keputusannya adalah mengganti Pak Aswanto? Kenapa? Nah, ya itu pada saat ini Pak Aswanto, jangan kemudian seolah-olah kemudian kenapa kok hanya Pak Aswanto? Ya, pada saat ini Pak Aswanto, saya tidak tahu besok misalnya pemerintah atau Mahkamah Agung akan seperti apa, begitu loh, atau DPR mau seperti apa, tadi saya sampaikan ya. Itu. Baik, maksud saya jika mengenai uji formil yang tadi Pak Arsul utarakan, itu kan bukan keputusan Pak Aswanto saja. Namun kenapa jika masalahnya mengenai uji formil Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya, kenapa keputusannya adalah mengganti Pak Aswanto saja? Nah, itulah yang
kalau saya ditanya itu, saya kebetulan juga tidak hadir ya pada saat pengambilan keputusan, tetapi juga jangan kemudian disimpulkan bahwa hanya itu Pak Aswanto. Bisa saja nanti kemudian ada juga yang lain. Apakah itu dari DPR, apakah itu dari pemerintah, atau apakah itu dari Mahkamah Agung? Kita lihatlah ya itu. Ya. Pak, karena banyak yang kemudian menilai ini adalah upaya DPR untuk melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi, dan logika yang disampaikan oleh Pak Bambang ini adalah logika perusahaan, adalah logika yang sangat salah. Saya kebetulan saya tidak mengikuti apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3, tapi artinya kan saya juga tidak harus membenarkan apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi 3. Saya punya pendapat sendiri. Pendapat saya mungkin ada yang sama dengan Ketua Komisi 3, ada juga yang berbeda ya. Ya, tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau persoalannya itu intervensi, barangkali sudah dari dulu itu dilakukan. Kenapa? Ya karena kan kalau soal misalnya undang-undang dibatalkan, nah kan dari dulu juga banyak undang-undang dibatalkan. DPR-nya juga biasa saja. Karena kita juga melihatnya itu masih dalam ya on the frame. Tapi ketika kita melihat Mahkamah Konstitusi menerapkan standar ganda, misalnya terkait dengan uji formil, begitu itu menyangkut... Baik Pak Arsul, saya mau minta tanggapan Bang Ferry. Tadi yang dinyatakan oleh Pak Arsul, Bang Ferry, bahwa sekarang Pak Aswanto bisa saja nanti ada penggantian lain. Tanggapannya Bang Ferry? Karena beliau tidak hadir, saya mau ceritakan ada surat yang mengantar persidangan itu. Isi surat itu menjelaskan bahwa putusan MK itu mau menyampaikan konfirmasi yang sifatnya pemberitahuan bahwa tidak ada lagi periodisasi masa jabatan hakim. Dia akan berlangsung atau sudah sampai usia 70 tahun. Sifatnya sangat pemberitahuan. Oleh karena itu disebut bahwa hakim-hakim yang berasal dari DPR pengusulannya yaitu Pak Aswanto, lalu Pak Arief Hidayat dan Pak Wahidudin Adams, itu 3 orang itu disebut begitu ya. Pertanyaan hebatnya adalah kenapa dari 3 hanya Pak Aswanto? Ini tugas DPR, karena kalau untuk pemerintah sudah pasti sasarannya juga kepada hakim-hakim yang menyatakan inkonstitusional bersyarat Undang-Undang Cipta Kerja. Karena sudah tersebar juga di publik bahwa ada rapat-rapat yang akan merencanakan itu di istana. Baik, jadi, memang ini, Bang Ferry, saya harus memotong di sini. Rapat-rapat yang merencanakan hal ini berarti sebelumnya sudah ada pertemuan, diduga sudah ada pertemuan antara DPR dan juga pemerintah. Nanti saya mau minta tanggapan Pak Arsul terkait hal ini. Saya tidak tahu DPR dan pemerintah. Baik, nanti saya akan minta pendapat ini, namun setelah jeda, Bang Ferry dan juga Pak Arsul, CNN Indonesia Newscast masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newscast. Kita masih berdialog mengenai kontroversi keputusan DPR RI yang mengganti Hakim Konstitusi Aswanto dengan Sekjen MK Guntur Hamzah. Dan kita masih bersama dengan Komisi 3 DPR RI Arsul Sani dan juga ahli HTN Bang Ferry Amsari. Sebelum ke Pak Arsul, saya mau minta tanggapannya. Saya mau mengkonfirmasi terlebih dahulu ke Bang Ferry. Bang Ferry tadi terakhir menyebutkan bahwa diduga ada pertemuan-pertemuan sebelum keputusan ini dilakukan oleh DPR dan juga pemerintah mengenai kocok ulang Hakim MK. Betul demikian, Bang Ferry? Ya, silakan nanti dikonfirmasi ke pihak istana ya. Ada Mensesnek yang mengundang beberapa ahli hukum, tapi bukan ahli hukum tata negara dan hukum administrasi negara, soal potensi kocok ulang Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi. Pertanyaan yang muncul dalam forum itu adalah apakah memungkinkan bagi Presiden untuk menarik Hakim Konstitusi usulan dari Presiden. Nah, ini pertanyaan yang menarik yang juga menjadi polemik ketika pertemuan itu terjadi karena didengar oleh teman-teman hukum tata negara. Sebab hal itu sangat tidak masuk akal dalam kajian hukum tata negara
karena sifat kekuasaan kehakiman di mana-mana memang merdeka untuk menjaga mereka sebagai wasit demokrasi konstitusional yang melindungi konstitusi dan hukum dari potensi-potensi zigzagnya politik. Baik, Jadi, Bang Ferry. Ini merupakan pagar penting harus kita jaga hati-hati, tidak sekedar politik saat ini saja. Tetapi mari pikirkan jauh ke depan soal demokrasi konstitusi kita yang lebih baik. Baik, saya akan ke Pak Arsul mengkonfirmasi hal tersebut bahwa dinyatakan ada pertemuan yang membahas mengenai potensi kocok ulang hakim konstitusi. Pertama, apakah hal tersebut benar? Dan yang kedua, apakah yang tadi dinyatakan oleh Pak Arsul pada segmen sebelumnya ada hubungannya Pak dengan ini? Iya, saya pertama kotaknya itu ada di DPR, bukan di pemerintah. Dan pertemuan yang tadi diduga itu ada di kotak pemerintah. Nah, saya tentu tidak bisa menjawab, ya. Tapi kita sering juga, ya, itu baru dengar-dengar dan ternyata hoax, ya. Dan tapi itu dikembangkan seolah-olah itu sudah merupakan sebuah fakta, ya. Tapi oke lah, saya itu kita serahkan sama Mas Ferry untuk percaya atau tidak percaya dengan dugaan itu, ya, silahkan saja. Kami tidak berkomunikasi dengan katakanlah yang ada di rumpun kekuasaan eksekutif karena memang DPR itu adalah rumpun kekuasaan tersendiri, ya. Dan tentu sebagai rumpun kekuasaan tersendiri, ya, apakah yang dikerjakan dilakukannya benar atau tidak itu nanti ukurannya di pemilu. Itu ya. Jadi ukurannya di pemilu bahwa ada pendapat-pendapat, ada masukan, ada pengingatan, ya kita juga harus berterima kasih, ya. Ya, itu kita harus berterima kasih. Tetapi ukurannya harus pemilu. Jadi ukurannya tidak bisa ukurannya pendapatnya Bang Ferry Amsari atau siapapun lah, ya. Itu. Tapi yang jelas tentu DPR juga melihat mengikuti dalam konteks relasi antar lembaga negara dan itu yang dilihat bahwa double standarnya itu sudah sampai pada stadium yang ya sulit untuk bisa ditolerir ketika kemudian uji formil atas Undang-Undang MK Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 itu kemudian Mahkamah Konstitusi karena itu menyangkut kepentingan para hakim Mahkamah Konstitusi itu kemudian standarnya berbeda terkait dengan misalnya meaningful participation, ya, dengan yang pernah diputuskan di Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, Pak Arsul. Sebetulnya barangkali sama, tidak masalah barangkali begitu. Ya. Baik, Pak Arsul, saya juga mau bertanya mengenai isu bahwa apa yang dilakukan oleh DPR ini ada hubungannya dengan tahun politik 2024. Karena kita mengetahui bahwa MK ini akan memutuskan banyak hal di tahun 2024 nanti. Dan Ketua Komisi 3 DPR RI Bambang Wuryanto juga menjelaskan bahwa pencopotan Profesor Aswanto ini merupakan keputusan politik. Benar demikian, Pak Arsul? Itu saya kira karangan yang terlalu jauh. Coba kita coba pakai logika yang paling sederhana, ya. Yang memutuskan setuju, ya, terhadap pencopotan itu kan nanti bisa jadi akan bakal saling berlawanan karena koalisinya berbeda dan kemudian juga paslon pilpresnya berbeda dan juga misalnya di sengketa pemilihan legislatif bisa saja kan kemudian saling berlawanan, yang satu jadi termohon, yang satu jadi pihak terkait. Jadi itu sesuatu, kecuali kalau kemudian semuanya akan bareng-bareng ada dalam satu koalisi, ya. Jadi kalau itu kemudian dikaitkan dengan desain 2024, itu saya kira mengarang yang terlalu jauh lah, ya. Karena kami ini belum tahu, ya. Saya misalnya dari P3 belum tahu apakah nanti saya pasti akan terus dengan koalisi Indonesia Bersatu yang akan berbeda, berlawanan. Misalnya dalam Pilpres dengan koalisinya, kalau memang ini nanti sudah fix ya antara Gerindra dengan PKB. Jadi jangan berspekulasi terlalu jauh lah. Baik, Pak Arsul, ke Bang Ferry. Bang Ferry, tidak ada hubungannya dengan tahun politik, tahun panas di 2024. Bagaimana pandangannya? Apakah ini tidak akan berdampak, tidak akan berimplikasi sebenarnya? Kadang-kadang memang
anggota dewan itu juga double standar kan, tadi menyatakan pergantian ini lumrah secara politis karena memang ini lembaga politis, tetapi setelah itu mengatakan tidak ada relasi politisnya dalam hal yang berkaitan di tahun politis 2024. Ya karena memang beliau orang politik, tentu menggunakan pilihan-pilihan diksi-diksi itu saya anggap wajar saja. Tetapi tentu saja komposisi hakim akan sangat menentukan ya, arah keputusan politik di tahun 2024. Dari soal verifikasi partai politik, dari soal tahapan pemilu, dari soal proses kepemiluan, dari hasil suara pemilu, hingga nanti akan berujung kepada sengketa perselisihan hasil pemilu. Semua berada di jantungnya di Mahkamah Konstitusi. Semakin komposisi ini bisa ditentukan, maka akan menentukan juga hasil. Di banyak negara, permainan politik seperti ini juga terjadi. Tetapi tidak sekasar apa yang terjadi dengan Pak Aswanto. Jadi pilihan politik itu betul-betul harus menghormati konstitusi. Ini bukan pendapat Ferry Amsari Ansip, ini basisnya konstitusi. Pasal 24 clear, loud and clear, dan dibaca tiap hari oleh Bang Arsul. Bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Sifat merdeka kekuasaan kehakiman itu dijelaskan bahwa itu jauh dari intervensi, termasuk dengan diksi, evaluasi, konfirmasi dari lembaga-lembaga di DPR. Jadi tidak boleh kemudian ada upaya seperti itu, dan harus diingat ini tidak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku, Undang-Undang 7 tahun 2020 yang baru saja disahkan oleh pemerintah dan DPR menjadi undang-undang. Setelah dibuat, ya harus ditaati gitu ya. Tidak kemudian mengabaikan dan menganggap ini tidak ada upaya-upaya politis mengarah ke tahun-tahun politik yang sebentar lagi akan dihadapi. Jadi menurut hemat saya memang kalau kemudian konstitusi sudah berkata demikian, tidak boleh juga ini dilempar sebagai pendapat Ferry. Mari kita baca pasal 24 Undang-Undang Dasar. Jelas. Baik Bang Ferry, saya akan bertanya ke Pak Arsul. Ada 2 poin Bang Ferry yang tadi dinyatakan oleh Bang Ferry ini adalah upaya untuk menentukan komposisi. Karena mau tidak mau ini akan ada dampaknya terhadap tahun politik nanti. Dan yang kedua, Undang-Undang Nomor 7 2020 ini baru saja disahkan oleh DPR RI. Tanggapannya Pak Arsul? Pertama tadi saya sampaikan, kalaupun ini terkait dengan upaya membentuk komposisi ya hakim konstitusi, loh komposisi untuk kepentingan siapa? Wong 9 partai yang ada di DPR saat ini itu justru nanti akan dalam tanda kutip ya berlawanan satu sama lain kok di Pileg dan di Pilpres kok. Jadi kemudian komposisi siapa? Komposisinya katakanlah apakah kemudian teman-teman PDI. Nah kalau komposisinya untuk kepentingan teman-teman PDI Perjuangan kan belum tentu teman-teman Golkar dan teman-teman Gerindra, kami semua P3 Demokrat akan setuju. Maka jangan imajinasinya jangan terlalu jauh lah ya. Jangan terlalu berimajinasi terlalu jauh, meskipun berimajinasi ya boleh juga dalam negara demokrasi, kan tidak dilarang juga ya. Nah kalau soal justru disitulah masalahnya. Kami tidak melihat kalau terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 itu, kami kan tidak melihat masalahnya itu baru atau tidak baru, tetapi yang kita lihat adalah inkonsistensi. Nah ini saya ingin sampaikan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka itu, saya kira kita sejak SMP atau SMA sudah membaca itu gitu loh. Dan itu akan nempel di kepala kita. Pertanyaannya kemudian adalah apakah merdeka juga untuk melanggar konstitusinya? Merdeka juga kemudian untuk mengambil pertimbangan sudut-sudut hukum yang juga itu mestinya paling tidak dicek dulu. Ingat, DPR itu bukan para pihak di Mahkamah Konstitusi. DPR itu pihak yang diminta keterangan. Ya, di Mahkamah Konstitusi itu prosesnya
bukan proses kontentius, itu permohonan. Ya, jadi keliru kalau dikatakan bahwa DPR itu para pihak. DPR itu hanya diminta keterangan, setelah memberikan keterangan selesai. Gitu Bapak, loh. tapi kan Selanjutnya isi DPR itu partai politik yang bisa bersengketa nanti, yang akan diputuskan Oh, oleh iya. MK. Saya boleh respon nggak, Mas Azza? Ada yang menyetujui itu nanti akan saling berhadapan satu sama lain karena paslon pilpresnya berbeda, karena caleg-calegnya berbeda, yang pasti akan juga ada sengketa. Kemudian misalnya soal perolehan suara, demikian juga sengketa pilkada, ya. Maka calon kepala daerahnya juga berbeda-beda. Maka saya katakan kalau ini dikatakan dengan komposisi desain untuk 2024, baik pemilu ataupun pilkada, itu imajinasi yang terlalu jauh, gitu loh. Karena itu faktualnya tidak akan terjadi, ya. Baik, Gitu. saya mau ke Bang Ferry. Bang Ferry, sebenarnya ini kan banyak pandangan-pandangan DPR yang tidak sesuai gitu dengan keputusan-keputusan MK. Sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh DPR terkait pandangan-pandangan tersebut tanpa harus menyalahi aturan? Ya, saya respon dulu pernyataan beliau bahwa itu terkesan double standar juga. Memang DPR itu pihak yang diminta keterangannya di Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi tetap pihak. Kedua, kalau memang hanya sekedar pihak yang diminta keterangan, kenapa harus mengevaluasi hakim? Kenapa kemudian harus menilai kapasitas hakim sesuai atau tidak sesuai dengan konstitusi? Toh DPR lebih banyak lagi tidak sesuainya berkonstitusi. Kalau memang DPR bisa mengevaluasi pemilihnya, kenapa DPR tidak bisa dievaluasi dan di-recall oleh rakyat yang memilihnya? Kalau memang bicara soal ketidakpatuhan, sekali anggota DPR bisa di-recall. Saya yakin kalau DPR buat undang-undang bisa recall by the people, banyak yang akan dipecat oleh rakyat. Tetapi ini kan semata-mata akan dikaitkan dengan banyak hal. Maksud tahun politik tidak hanya soal PHPU ya, perselisihan hasil pemilu. Bisa juga dengan partai koalisi pemerintahan, misalnya soal isu 3 periode, soal isu presiden bisa menjadi cawapres, soal isu-isu lain yang disepakati oleh partai-partai yang berada di barisan pemerintah. Jadi ini komposisi penting, tapi yang paling utama dan terdekat terkait isu ini adalah soal Undang-Undang Cipta Kerja itu. Soal Undang-Undang Cipta Kerja itu hampir seluruh partai pemerintah berkelindan, mereka bersatu padu mendukung Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian betul-betul melanggar konstitusi. Soal uji formil itu saya bisa berdebat panjang, itu sangat konstitusional. Kalau dibaca pasal 20, pasal 22, ya pasal kemudian yang menjelaskan bagaimana Mahkamah memberikan kesempatan kepada DPR untuk membuat undang-undang seluas-luasnya. Di dalam undang-undang itu ada delegasi dari konstitusi yang menghendaki diatur ya tata cara pembentukan undang-undang. Jadi memang ada ruang untuk menjelaskan uji formil itu sesuatu yang wajar. Karena yang diuji itu undang-undang, bukan pasal-pasal undang-undang saja. Baik, kemudian apa yang sebenarnya bisa dilakukan oleh DPR terkait pandangan-pandangannya yang mengenai double standar, yang tidak MK ini inkonstitusional? Apa yang bisa dilakukan sebenarnya Bang Ferry oleh DPR tanpa menyalahi aturan yang ada dalam undang-undang? Nah, DPR itu serius sangat double standar soal ini. Dulu hakim itu periodik 5 tahun. Mereka bisa mengoreksi setelah 5 tahun. Kalau tidak nyaman bisa lanjut begitu. Nah setelah itu mereka perpanjang 15 tahun. Atau umur 70 tahun. Ini sudah salah satu teori untuk menjauhkan kekuasaan kehakiman dari ruang politik. Tiba-tiba diulang lagi mekanisme evaluasi. Pertanyaan saya, dulu waktu mau memperpanjang kepikiran apa begitu ya. Padahal ini harusnya juga sudah menjadi perhatian serius begitu bagi DPR bahwa mereka tidak akan lagi melakukan evaluasi. Nah sekarang yang dipertanyakan oleh Mbak Saza menarik. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh DPR? Ya tunggu masa jabatannya habis. Pilih negarawan ya yang betul-betul paham konstitusi,
dan hukum tata negara untuk melanjutkan 15 tahun. Itu pilihan yang sudah baik. Baik Pak Arsul, DPR dinyatakan oleh Bang Ferry, opini Bang Ferry adalah DPR juga double standar terhadap MK. Seperti apa, Pak Arsul? Ya kalau Bang Ferry bicara seperti itu, saya malah tidak terkejut, tidak luar biasa gitu. Kalau Bang Ferry muji DPR itu baru saya surprise gitu ya. Saya muji juga Bang, di hal-hal tertentu. Bang sendiri double standar. Kemarin menyerang MK habis-habisan. Sekarang mendefend MK habis-habisan. Ini kalau kita mau double standar ya. Sekarang dalam hal apa itu Bang? Apa harus jelaskan? Begini, Anda jangan nyela-nyela dong. Oh, masa akademisi kok sabaran. Kita itu biasa dalam debat, di dalam parlemen juga ada. Baik, sebentar Bang Ferry. Baik, sebentar Bang Ferry. Nanti akan saya akan ke Bang Ferry. Coba kalau akademisi itu jadi pendengar yang politisi aja bisa jadi pendengar yang baik. Silakan Pak Arsul. Saya ingin sampaikan bahwa ya kalaupun ini DPR ini lembaga politik, ya. Jadi kalau ada perbedaan, pergeseran sikap itu yang wajar. Parlemen dimanapun ya begitu dalam negara demokrasi ya pemerintah kebijakannya berubah itu memang dimungkinkan. Yang tidak boleh double standar itu adalah kekuasaan kehakiman seperti MK itu tadi yang saya sampaikan ketika uji formil bicara tentang meaningful participation di Undang-Undang Cipta Kerja itu menyatakan demikian ketika uji materi yang terkait dengan kepentingan hakim MK sendiri ya pasal 87A, pasal 87B standarnya sudah berbeda. Kalaupun mau dikritisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 itu ya meaningful participation-nya itu minimal sekali. Ya. Jadi harusnya ya kalau mau konsisten ini dari perspektif MK bukan dari perspektif DPR, yang benar Pak Arief, Profesor Arief Hidayat dibatalkan undang-undang itu loh. Itu kalau tidak mau double standard, tetapi karena ini menyangkut kepentingan yang enak buat hakim yang mulia. Pak Arsul, saya harus memotong, mohon maaf, tapi pertanyaan terakhir untuk Bang Ferry dan juga Pak Arsul, untuk Bang Ferry terlebih dahulu. Bagaimana atau langkah apa yang harus dilakukan untuk menyudahi kontroversi ini? Karena tadi Pak Jimli menyatakan bahwa pemerintah, DPR, dan MK harus duduk bersama dan berbicara terkait hal ini dan diselesaikan dengan baik-baik. Apakah ada solusi lain, Bang Ferry? Ya, saya pertama merespon dulu. Di dunia akademisi biasa saja berdebat dan interupsi. Biasanya yang tidak siap dengan interupsi tidak terdidik. Kedua, harus diingat bahwa double standar dalam mengkritik MK adalah double standar publik. Kalau dia melihat putusan itu berbeda-beda. Nah, ini double standar dalam menjalankan undang-undang. Undang-undang ini baru diperbaiki. Seolah-olah tidak ada naskah akademik dan segala macamnya. Nah, kalau kemudian sikap-sikap seperti ini double standar, ada langkah-langkah yang tidak sehat, salah, ya kita bisa melakukan langkah-langkah hukum sebagai publik. Bahkan yang mulia Hakim Aswanto juga bisa melakukan langkah-langkah hukum tertentu untuk membela nilai-nilai konstitusional yang dia percaya. Dengan segala hormat, Bang Arsul, bahwa ini sangat vulgar, sangat porak-poranda hukum kita jika ini dilanjutkan. Saya atas nama junior, teman-teman yang bergerak dalam studi hukum, memanggil nurani DPR untuk kemudian fokus dalam menjalankan nilai-nilai politis dan jangan mengabaikan nilai-nilai hukum. Karena bagi saya ini sungguh sangat memalukan. Terima kasih. Baik, terakhir Pak Arsul, singkat saja solusi yang ditawarkan oleh DPR agar tidak ada lagi kontroversi terkait keputusan ini. Saya kira kami di DPR, kalaupun ini negara kita itu kan negara yang mengedepankan juga selain mekanisme pengambilan keputusan yang biasa itu kan juga musyawarah dan mufakat. Jadi kalau tadi Profesor Jimli menyampaikan misalnya perlu adanya pertemuan, saya kira kalau dari sisi DPR ini juga perlu kita buka pintunya ya, agar kemudian lembaga negara kita itu ya bisa lebih di dalam memposisikan dirinya
itu bisa lebih korek ya, lebih pas. Tetapi tidak kemudian ada yang merasa bahwa atas nama kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka dia boleh kemudian juga melakukan apapun, terutama ketika itu menyangkut kepentingan dirinya sendiri. Ada asas hukum bahwa hakim tidak boleh mengadili perkara yang menyangkut dirinya sendiri atau yang di dalamnya terdapat benturan kepentingan. Saya kira hal-hal itu juga perlu kita sampaikan kepada para yang mulia yang ada di Mahkamah Konstitusi. Baik, terima kasih Pak Arsul Sani dan juga Bang Ferry Amsari telah bergabung malam hari ini bersama CNN Indonesia Newscast. Terima kasih. CNN Indonesia Newscast masih akan kembali, tetaplah bersama kami.